Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Istiqomah Dinda Rahmati dengan NIM belakang 094 2C Pendidikan Bahasa Sastra dan Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan membuat video dengan bertujuan untuk melaksanakan tugas akhir dari mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjanah M.Hum. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Yang akan dianalisis, yang pertama, menganalisis fonem dan pasangan minimal. Yang kedua, tabel IPA. Yang ketiga, distribusi fonem. Yang keempat, jenis cluster. Dan yang kelima, alofon. Baik, ke slide selanjutnya, bagian 1. Analisis fonem dan pasangan minimal. Baik, sebelumnya biar saya jelaskan, fonem adalah sebuah istilah linguistik yang merupakan satuan kecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi. Misalkan dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda, misalkan dalam kata cagar dan cakar. Baik, bagian pertama, analisis fonem dan pasangan minimal. Di sini terdapat fonem R dan L dalam kata karung dan kalung. Karung yang berarti kantong beras dari goni yang kasar untuk tempat beras dan sebagainya, dan kalung yang berarti perhiasan yang terbuat dari emas, perak, dan sebagainya yang dilingkarkan pada leher sebagai hiasan. Selanjutnya ada fonem K dan R dalam kata suaka dan suara, tempat mengungsi atau berlindung penumpang pada penumpang hidup disebut dengan suaka. Suara, bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia seperti pada waktu bercakap-cakap, menyanyi, tertawa, dan menangis. Kemudian, ada fonem A dan I dalam kata Batak dan Batik. Batak yang berarti suku bangsa yang berasal atau mendiami sebagian besar daerah Sumatera Utara, dan sedangkan Batik, kain yang bergambar pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain itu. Kemudian pengelolaannya melalui proses tertentu. Selanjutnya ada fonem D dan L, sidang dan silang. Sidang yang berarti pertemuan untuk membicarakan sesuatu atau rapat, sedangkan silang seperti tanda yang serupa, dipotong garis, atau yang lain seperti kali ataupun tambah. Dan adapun pada fonem T dan P, tanah dan panah. Tanah yang berarti permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas, sedangkan panah yang berarti sedangkan panah yang berarti senjata berupa tongkat kecil, beruncing, panjang, berbulu pada pangkalnya dan tajam pada ujungnya, dilepaskan dengan busur atau anak panah. Selanjutnya ada fonem T dan B, kutu dan kubu. Kutu atau bisa disebut dengan serangga, parasit tidak bersayap yang menghisap darah binatang atau manusia, sedangkan kubu, pagar dari kayu yang diberi lapis tanah dan sebagainya untuk menahan serangan dan sebagainya. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Bagian yang kedua, ada tabel IPA berdasarkan fonem di tabel A. Fonem I berada di titik tinggi atas dan bagian depan. Pemakalannya pun tidak bundar. Kemudian ada fonem A berada di titik rendah, tengah, dan cara artikulasinya itu netral. Baik, ke slide selanjutnya, peta konsonan. Berikut adalah peta konsonan. Di sini ada fonem P, B, D, T, K, S, dan G. P dan B, bunyi artikulasinya berada pada haletupan. Tempat artikulasinya berada di bilabial. Contoh bacanya P, apa, dan B, abah. Berikutnya adalah D dan T. D berada di tempat artikulasinya di letupan, yang berada di bagian alveolar. Cara bacanya ada,
Begitupun dengan yang T, ata. Dan K, tempat artikulasinya ada di letupan. Bagi alat artikulasinya adalah velar. Contohnya, akka. Dan G, faringal, berada di letupan. Dan G, berada di letupan bagian faringal, aga. Begitupun dengan S, berada di geseran bagian palatal. Baik, slide selanjutnya. Bagian ketiga, distribusi fonem berdasarkan fonem di tabel A. Fonem P, panah, parah, pulang. Sedangkan di tengah, sepi, tepi, lupa. Dan di akhir, asap, lembab, sembab. Fonem T, tiram, tepi, tubuh. Tengah, kutu, katak. Akhir, sikut, lutut. Fonem B, di awal buru-buru. Di awal, buru, buku, biru. Di tengah, tubuh, subuh, tebal. Di akhir, adab, azab, nasib. Fonem D, darah, demi, duri, sidang, padang, sujud, murid, masjid. Fonem K, awalnya karung, kalung, kutu, luka, buku, saku, adik, galak, ombak. Fonem N, nadi, nafas, nafsu. Yang di tengah, tanah, panah, dan di akhir, papan, pohon, ringan. Fonem M, makan, minum, malas. Dan di tengah ada demi dan semi, dan di akhir ada siram dan tiram. Baik, ke slide selanjutnya. Bagian keempat itu jenis klaster. Di sini ada fonem PR dalam kata prakata, struktur silabelnya konsonan, vokal, sedangkan struktur fonetiknya onset, nuklus. Selanjutnya ada fonem PS, contoh katanya psikologi. Struktur silabelnya konsonan vokal, dan struktur fonotatiknya onset nuklus. Adapun yang PL, Adapun pada fonem PL, contohnya pleonasme, struktur silabel Adapun fonem PL dalam kata plagiat, struktur silabel dengan struktur silabel, konsonan vokal, dan struktur fonetik onset nuklus. Begitupun seterusnya. Lanjut ke bagian kelima, alofon berdasarkan fonem di tabel A. Fonem A, yang terakhir ada alofon berdasarkan fonem di tabel A. Alofon ialah variasi pelafalan dalam setiap bahasa menuju kaidah bahasa memiliki kaidah alofonnya sendiri. Perlu diketahui bahwa di alofon ini yang dianalisis hanya fonem vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Saya mendapatkan fonem A dan I. Fonem A, suku kata terbukanya yaitu karung, batak, panah. Dan suku kata tertutupnya sidang, darah, tanah. Dan pada fonem U, suku kata terbukanya duri,
suri, dan kutu, kutu. Dan suku kata tertutupnya tubuh, subuh, dan sukar. Baik, cukup sekian analisis yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.